Aku injak harga diri keluarga sombong mantan suamiku tepat di atas panggung acara akad nikahnya dan aku sengaja hadir dengan 10 BMW serta ajudanku. Akan aku bungkam mulut kotor mereka yang selalu menghinaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Selama ini aku selalu dipandang rendah oleh keluarga mantan suamiku. Mereka menghina asal-usulku, meremehkan pekerjaanku, dan menganggapku tidak pantas berada di lingkaran mereka. Namun, semua berubah saat aku menjadi wanita sukses, memiliki kekayaan yang tak terbayangkan, dan kembali hadir di momen terpenting dalam hidup mantan suamiku, akad nikahnya. Dengan 10 BMW mengkilap dan ajudan setia di sisiku, aku menapaki panggung acara pernikahan itu. Setiap tatapan sinis dan setiap komentar merendahkan akan kubalas dengan aksi yang tak pernah mereka duga. Harga diri mereka yang sombong akan diinjak tepat di hadapan semua tamu. Dan aku akan menunjukkan bahwa seorang wanita yang pernah diremehkan, kini berkuasa atas momen yang paling mereka banggakan. Like kalau kamu suka cerita drama balas dendam. Komen, siapa tokoh favoritmu? Subscribe untuk kisah seru selanjutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja? Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku lahir dari keluarga biasa, bukan keluarga kaya atau terpandang. Ayahku seorang pegawai kantor kecil, ibuku ibu rumah tangga yang selalu berjuang menutupi segala kekurangan kami dengan senyum tulus. Aku belajar dari kecil bahwa hidup itu keras, dan manusia bisa begitu kejam terhadap mereka yang dianggap kurang. Tapi aku tidak pernah menyangka, perlakuan itu akan datang dari orang yang seharusnya menjadi keluarga baruku, keluarga mantan suamiku. Pertama kali aku bertemu dengan mereka, aku masih berusia 20-an, penuh harapan dan mimpi tentang keluarga yang hangat. Aku berharap diterima, setidaknya sebagai menantu yang membawa kebahagiaan bagi putri mereka. Tapi kenyataan jauh berbeda. Sejak hari pertama, tatapan mereka menusuk. Matanya dingin dan penuh penilaian, seolah berkata, "Kau tidak pantas berada di sini." Suamiku waktu itu, Andrian, selalu tersenyum manis di depanku. Namun aku tahu, di balik senyum itu, ia tak pernah benar-benar mempercayaiku. Setiap kali kami hadir di acara keluarga, aku menjadi bahan cemoohan, halus atau terang-terangan. Mereka mengomentari pakaianku yang tidak sesuai standar keluarga, makanan yang kubawa murahan, bahkan cara aku bicara pun dianggap tidak sopan. Aku ingat satu momen yang tidak pernah bisa kulupakan. Saat ulang tahun adik Andrian, aku membeli kue yang kubuat sendiri. Kubawa dengan hati-hati, berharap senyum kecil mereka akan menghargai usahaku. Tapi yang kudapat hanyalah ejekan. "Kue ini? Serius? Kau buat sendiri? Lebih baik beli yang layak. Jangan malu-maluin keluarga." Aku terdiam, pipiku memerah. Tapi aku tetap menahan air mata. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Malam itu, di kamar apartemen kecil kami, aku menangis sendirian. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku? Kenapa mereka begitu benci padaku hanya karena aku bukan bagian dari dunia mereka? Andrian tidak pernah membela.
Bahkan, kadang ia ikut menertawakan, seakan ia pun merasa aku memang tidak pantas. Rasa sakit itu menggerogoti hati, tapi juga menyalakan api di dalam diriku. Aku berjanji pada diri sendiri, suatu hari aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Tidak dengan teriak atau marah, tapi dengan cara yang akan membuat mereka menyesal pernah meremehkanku. Perceraian kami menjadi titik balik. Aku meninggalkan Andrian bukan karena cinta hilang, tapi karena aku sadar, seseorang yang tidak menghargai diriku sejak awal, tidak pantas menjadi bagian dari hidupku. Saat aku menyerahkan surat cerai, Andrian hanya menatapku tanpa kata. Keluarga besarnya, yang selama ini menertawakanku, tampak lega. Mereka pikir aku kalah, bahwa aku kembali ke titik awal, miskin dan tak berdaya. Namun, di balik senyum tipisku saat meninggalkan rumah itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkanku lagi. Aku ingin membalas semua hinaan, tetapi bukan dengan cara yang mereka bayangkan. Aku akan membalasnya dengan kekuatan, dengan kesuksesan, dengan kemewahan yang tidak bisa mereka sangkal. Aku akan membuktikan bahwa harga diri mereka yang sombong itu bisa diinjak, dan aku yang akan menginjaknya. Sejak saat itu, setiap langkahku diwarnai ambisi. Aku belajar, bekerja, dan berinvestasi. Setiap hinaan menjadi motivasi. Setiap ejekan menjadi bahan bakar untuk melesat lebih tinggi dari mereka. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan kembali ke kehidupan mereka, bukan sebagai wanita yang takut atau tersingkir, tapi sebagai sosok yang mereka tidak bisa abaikan. Dan hari itu, aku sudah mulai merencanakannya. Aku akan hadir di momen terpenting Andrian, di atas panggung akad nikahnya, dengan 10 BMW mengkilap di depan mata semua orang. Aku akan membungkam mulut mereka, menghancurkan citra mereka, dan menapaki panggung itu dengan kepala tegak. Semua ejekan yang pernah mereka lontarkan akan terbalas, dan harga diri mereka yang sombong akan kuinjak tepat di depan mata mereka semua. Hari itu adalah hari yang tak pernah bisa kulupakan. Aku berdiri di depan cermin, memandang wajahku sendiri yang pucat karena kurang tidur. Surat cerai yang kupegang di tangan gemetar itu seperti penanda akhir dari bab hidupku yang penuh luka. Andrian, suamiku yang dulu kusebut cinta sejati, kini hanyalah orang asing yang mengisi sebagian masa laluku dengan kepahitan. Kami duduk berdua di ruang tamu apartemen kecil itu. Sepi, tidak ada kata-kata manis. Tidak ada air mata penuh kasih yang biasanya kita bayangkan dalam adegan perceraian dramatis ala sinetron. Hanya ada dingin yang menusuk tulang. Andrian menyerahkan dokumen-dokumen tanpa menatapku, hanya berkata datar, "Ini selesai." Hatiku hancur. Rasa sakit ini bukan hanya karena perpisahan, tapi karena kenyataan bahwa seseorang yang kupercaya, yang kuanggap akan selalu berada di sisiku, ternyata lebih memilih untuk tunduk pada keluarga sombongnya daripada menghargai perasaanku. Malam itu, aku menangis, bukan hanya untuk kehilangan cinta, tapi untuk diriku yang selama ini diremehkan dan dihinakan. Namun, di tengah tangis dan rasa sakit itu, sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Aku merasa ada energi baru. Api yang perlahan-lahan membakar kekecewaan itu menjadi tekad yang membara. Aku menyadari satu hal penting. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menunggu orang lain menghargai kita. Jika aku ingin dihormati, aku harus membuat diri ini berharga, bukan sekadar menunggu persetujuan mereka. Hari-hari berikutnya adalah perjalanan yang berat tapi menakjubkan. Aku mulai menata hidupku. Pagi-pagi sekali, aku duduk dengan laptop di meja kecil di apartemen, meneliti peluang bisnis, membaca artikel tentang investasi, dan belajar dari kisah orang-orang sukses yang memulai dari nol. Setiap kata yang kubaca seperti siraman energi, bahwa aku pun bisa bangkit,
bahwa masa depanku tidak ditentukan oleh hinaan keluarga mantan suamiku. Aku juga mulai mengubah penampilanku. Aku belajar berdandan, memilih pakaian yang membuatku terlihat percaya diri, bukan sombong. Aku ingin setiap langkahku mencerminkan siapa aku sekarang. Wanita yang tidak lagi lemah, wanita yang bertekad untuk membuktikan nilainya. Tidak ada lagi yang bisa menertawakanku karena penampilan atau status sosial. Sementara itu, aku juga memutuskan untuk memperluas jaringan sosial dan profesional. Aku menghadiri seminar bisnis, berkenalan dengan orang-orang berpengaruh, dan perlahan tapi pasti, aku mulai mendapat tawaran proyek kecil yang ternyata menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan finansial. Setiap proyek, sekecil apapun, kulakukan dengan kesungguhan luar biasa. Aku tidak ingin gagal, karena kegagalan akan menjadi bahan ejekan mereka lagi. Yang paling menyakitkan tapi juga paling memotivasi adalah ingatan tentang kata-kata keluarga Andrian. Kau tidak pantas berada di sini. Dan kau terlalu miskin untuk menjadi menantu kami. Setiap hinaan itu kubah menjadi target. Setiap ejekan menjadi batu loncatan. Aku ingin bukan hanya kaya, tapi menjadi simbol kesuksesan yang tak bisa mereka hiraukan. Aku ingin membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah diremehkan bisa melampaui mereka dalam segala hal, kekayaan, prestise, dan pengaruh. Di tengah perjalanan itu, aku menemukan ajudan dan mentor pertama yang mempercayaiku. Orang-orang ini bukan hanya membantu bisnis, tapi juga mendukung tekadku untuk membangun hidup yang baru. Mereka melihat potensiku, bahkan ketika aku masih merasa ragu pada diri sendiri. Bersama mereka, aku mulai menyusun rencana besar. Suatu hari aku akan kembali ke hidup Andrian, bukan sebagai wanita yang lemah, tapi sebagai sosok yang akan membungkam semua hinaan yang pernah mereka lontarkan. Setiap malam aku menulis dalam buku harian, mencatat rencana, impian, dan strategi. Aku membuat daftar hal-hal yang harus kulakukan, dari membeli properti, membangun usaha, hingga memperluas jaringan sosial ke kalangan atas. Semua itu untuk satu tujuan. Aku akan hadir di acara pernikahan mantan suamiku, dengan segalanya di tanganku, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Dan aku akan menapaki panggung itu dengan kepala tegak, membungkam mulut mereka yang selalu meremehkanku. Patah hati itu memang menyakitkan, tapi aku belajar satu pelajaran berharga. Luka bisa menjadi kekuatan. Dan dari kekuatan itulah, aku mulai membangun diriku kembali, lebih tangguh, lebih cerdas, dan lebih berani dari sebelumnya. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah. Ada hari-hari ketika rasa putus asa datang, ketika sepi dan kekecewaan kembali menyergap. Tapi aku menahan diri, mengingat tekadku, dan terus melangkah. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak ada hinaan, tidak ada ejekan, tidak ada keluarga sombong yang akan membuatku merasa rendah lagi. Suatu hari nanti, aku akan hadir di hadapan mereka semua, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang membuktikan bahwa harga diri dan kesuksesan bisa dikembalikan, bahkan diinjak di atas panggung yang paling mereka banggakan. Dan saat itu tiba, aku tahu, semua yang mereka pikirkan tentangku akan hancur berkeping-keping. Aku akan menjadi badai yang mereka tak pernah duga. Dan dunia akan melihat bahwa wanita yang dulu diremehkan kini memegang kendali penuh atas kehidupannya. Setelah luka perceraian dan hinaan yang mendalam, aku menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan diri bukanlah dengan membalas kata-kata mereka, tapi dengan aksi nyata, menjadi wanita yang sukses dan berkuasa. Tapi aku tidak ingin kesuksesan yang biasa-biasa saja. Aku ingin sesuatu yang luar biasa, yang membuat mereka terkejut, bahkan tercengang, saat aku kembali ke hidup mereka. Aku memulai semuanya dari nol. Apartemen kecil yang dulu terasa sempit kini menjadi markas strategiku.
Di meja kayu sederhana, kupasang laptop, buku-buku bisnis, dan catatan strategi. Aku menghabiskan jam demi jam, membaca, meneliti, dan merencanakan langkah-langkah cerdas. Investasi, bisnis, properti, semuanya kuperhitungkan dengan matang. Aku tidak ingin ada celah bagi kegagalan. Proyek pertamaku adalah membuka usaha online kecil-kecilan, jualan barang-barang fashion yang aku desain sendiri. Aku belajar tentang pemasaran digital, media sosial, dan bagaimana memikat konsumen dengan trik psikologi yang halus. Aku mengingat kembali hinaan mereka tentang penampilanku dan status sosialku. Setiap kali rasa sakit itu muncul, aku mengubahnya menjadi strategi. Aku ingin produknya laku keras, sehingga setiap orang yang menertawakanku dulu akan menyadari bahwa aku mampu menguasai pasar. Keberhasilan pertama datang perlahan, tapi terasa manis. Penjualan meningkat, ulasan positif berdatangan, dan aku mulai mendapat pengikut setia di media sosial. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku tahu, untuk benar-benar membalas dendam, aku membutuhkan lebih dari sekadar toko online. Aku membutuhkan kekayaan yang nyata, simbol status yang tak terbantahkan. Aku mulai menginvestasikan keuntungan kecil itu ke properti. Awalnya hanya apartemen pasar kecil, tapi seiring waktu, aku membeli properti yang lebih besar dan strategis. Setiap transaksi yang berhasil kuanggap sebagai kemenangan pribadi, bukti bahwa aku bisa mengubah setiap rupiah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Selain itu, aku membangun jaringan sosial yang luas. Aku menghadiri seminar bisnis, bergabung dengan komunitas pengusaha sukses, dan bertemu mentor yang membimbingku. Orang-orang ini tidak peduli dengan masa laluku. Mereka melihat potensiku, kecerdasan, dan ketekunan. Aku belajar dari mereka, menerima saran, dan menyesuaikan strategi bisnisku. Perlahan, namaku mulai dikenal di kalangan bisnis, bukan sebagai mantan istri seseorang, tapi sebagai wanita cerdas dan berpengaruh. Tidak hanya itu, aku juga mempekerjakan ajudan pribadi dan tim profesional untuk membantuku menjalankan bisnis. Mereka setia, kompeten, dan percaya padaku. Dengan dukungan mereka, aku mampu mengelola proyek-proyek yang lebih besar, membuka usaha baru, dan memperluas imperium kecilku menjadi jaringan bisnis yang menjanjikan. Salah satu strategi yang paling efektif adalah menciptakan citra publik yang mengesankan. Aku menggunakan media sosial untuk menunjukkan kesuksesan tanpa harus menyombongkan diri secara berlebihan. Setiap postingan, setiap foto, setiap acara yang kuhadiri direncanakan untuk menampilkan citra seorang wanita yang elegan, percaya diri, dan berkuasa. Aku ingin semua orang, terutama keluarga mantan suamiku, melihat bahwa aku telah melampaui status yang mereka kira hanya bisa kulalui dengan hinaan. Namun, di balik semua itu, aku tetap menjaga fokus pada satu tujuan, balas dendam yang elegan. Semua langkah yang kuambil bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi juga untuk mempersiapkan momen ketika aku akan kembali ke kehidupan Andrian. Aku ingin membuktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan fakta yang tak terbantahkan, bahwa aku mampu menginjak harga diri mereka tepat di depan panggung acara pernikahan mereka. Setiap malam, aku menulis jurnal bisnis dan catatan strategi balas dendam. Aku merinci bagaimana kehadiranku akan membuat mereka terkejut, bagaimana setiap BMW, setiap ajudan, setiap detail kemewahan akan menjadi simbol kuasa yang tak terbantahkan. Aku tahu, ketika saatnya tiba, semua kerja keras, setiap investasi, dan setiap langkah yang kuambil akan membuahkan hasil yang spektakuler. Yang membuatku semakin bersemangat adalah melihat diri sendiri di cermin. Aku tidak lagi wanita yang pernah menangis karena hinaan. Aku adalah sosok yang berdiri tegak, percaya diri, dan penuh tekad.
Pakaian yang kuterima, senyum yang kulontarkan, bahkan cara aku berjalan, semuanya mencerminkan kekuatan dan kesuksesan yang sulit diabaikan. Dan di balik semua itu, ada satu perasaan yang terus membara, api balas dendam. Aku tahu bahwa kesuksesan ini akan menjadi senjata paling ampuh. Ketika aku hadir di acara pernikahan mantan suamiku dengan 10 BMW mengkilap dan ajudan setia, semua yang menertawakanku dulu akan terdiam. Mereka akan melihat bukan lagi wanita yang lemah, tapi seorang ratu yang menguasai segalanya. Aku tersenyum sendiri di cermin malam itu. Aku tahu perjalanan ini baru permulaan, tapi fondasinya sudah kukokohkan. Masa lalu yang penuh hinaan tidak lagi menahan langkahku. Aku bukan lagi korban, tapi wanita yang siap mengubah setiap ejekan menjadi bukti nyata kesuksesan dan kuasa. Dan suatu hari nanti, semua yang mereka pikirkan tentangku akan hancur. Harga diri mereka yang sombong akan diinjak tepat di hadapan semua tamu. Dan aku, wanita yang dulu diremehkan, akan berdiri di puncak panggung itu dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa keberhasilan dan balas dendam bisa berjalan seiring, dalam satu momen yang tak terlupakan. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara amal di Hotel Bintang 5, acara yang sama sekali tidak kukira akan menjadi titik balik penting dalam rencana besarku. Setibanya di sana, aku menyesuaikan langkahku dengan tenang, mengenakan gaun hitam elegan yang pas di badan, rambut tertata rapi, dan senyum tipis yang memancarkan percaya diri. Aku tahu, di dunia ini, kesan pertama adalah segalanya. Saat aku memasuki ballroom, mata orang-orang seketika tertuju padaku. Bukan karena aku sombong, tapi karena aura yang kutampilkan. Wanita yang mandiri, elegan, dan berkuasa. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan di antara tamu. Siapa dia? Wow, dia luar biasa. Sebagian kecil dari mereka mungkin tidak tahu bahwa aku adalah mantan istri seorang Andrian, orang yang selama ini diremehkan keluarganya. Tapi itu tidak masalah. Aku sedang membangun reputasi baru, dan setiap mata yang tertuju padaku adalah kemenangan kecil. Aku menyesap minuman sambil mengamati sekitar, ketika seorang pria parubaya dengan jas rapi menghampiriku. Namanya Pak Adrian Wijaya, seorang pengusaha sukses di bidang properti yang memiliki jaringan luas dan pengaruh besar. Kami sempat bertukar senyum hangat, dan percakapan pun dimulai. "Senang bertemu dengan Anda," katanya. "Saya dengar Anda baru saja memulai beberapa proyek bisnis yang cukup menjanjikan." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak Adrian. Saya berusaha keras, belajar dari setiap pengalaman, dan mencoba mengambil peluang yang ada." Obrolan itu berkembang menjadi diskusi mendalam tentang strategi bisnis, investasi properti, dan cara membangun jaringan yang kuat. Aku menyadari bahwa orang ini bisa menjadi salah satu mentor yang akan membantuku mencapai kesuksesan lebih cepat. Namun, di balik itu, aku juga mulai merencanakan bagaimana keterlibatan Pak Adrian bisa mendukung momen balas dendamku kelak. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda memperkenalkan dirinya sebagai manajer event high profile. Dia berbicara tentang proyek-proyek besar yang melibatkan selebritas dan perusahaan ternama. Aku melihat peluang besar di sana. Jika aku bisa masuk ke lingkaran itu, kehadiranku di dunia sosial akan semakin mencolok, dan ketika saatnya tiba untuk menghadiri acara pernikahan mantan suamiku, efek dramatisnya akan maksimal. Pertemuan demi pertemuan berlangsung sepanjang malam. Aku menyadari satu hal. Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh uang atau kemampuan, tapi juga oleh jaringan dan pengaruh yang kita miliki. Setiap orang yang kutemui, setiap kartu nama yang kuterima, adalah batu loncatan menuju momen yang telah lama kurencanakan. Di sela-sela acara, aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum ketika bayangan Andrian dan keluarganya melintas di benakku.
Mereka mungkin berpikir aku hanyalah mantan istri yang kalah, wanita yang tidak berdaya. Tapi malam ini, aku membuktikan sebaliknya. Setiap langkahku, setiap kata yang kuucapkan, membangun citra seorang wanita yang mandiri dan berpengaruh. Citra yang akan mengejutkan mereka nanti. Selesai acara, aku menandai beberapa kontak penting di buku catatan strategi balas dendamku. Pak Adrian dan manajer event itu menjadi kunci dalam jaringan sosial dan bisnisku. Aku mulai merancang skema, proyek-proyek baru, kolaborasi, dan peluang publik yang bisa memperkuat citra dan kekayaanku. Semua langkah itu disusun dengan satu tujuan, momen besar di acara pernikahan Andrian, ketika aku akan hadir dengan 10 BMW dan ajudan setia, menjadi momen yang tak terlupakan dan memalukan bagi mereka yang meremehkanku. Malam itu, ketika aku duduk di apartemen dengan catatan penuh strategi, aku tersenyum puas. Pertemuan tak terduga itu bukan hanya membuka peluang bisnis, tapi juga memperkuat rencanaku untuk balas dendam. Setiap langkah yang kulakukan kini lebih matang, lebih terencana, dan lebih dekat dengan hari kemenangan. Aku tahu perjalanan masih panjang, tetapi malam itu aku menyadari sesuatu. Balas dendam terbaik adalah ketika kesuksesan dan kekuatan kita terlihat begitu jelas di hadapan mereka yang meremehkan kita. Dan aku sudah berada di jalur itu. Sejak malam itu, ketika aku duduk menulis strategi di apartemen, aku tahu satu hal, rencana balas dendamku harus sempurna, elegan, dan tak terlupakan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ini bukan sekadar ingin membuat mantan suami dan keluarganya malu. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa aku yang dulu diremehkan kini berkuasa, dan mereka yang sombong itu tidak bisa mengabaikanku lagi. Langkah pertama adalah menegaskan citra kesuksesanku. Aku menyewa fotografer profesional untuk membuat dokumentasi glamor, foto-foto dengan setelan bisnis elegan, mobil mewah, dan gaya hidup yang berkelas. Semua foto ini akan menjadi amunisi visual ketika aku tiba di acara pernikahan mereka. Setiap sorotan kamera, setiap bisikan tamu, akan menegaskan satu hal, aku bukan lagi wanita yang mereka kira bisa ditertawakan. Selanjutnya, aku mempersiapkan kendaraan dan ajudan. 10 BMW, simbol kekuasaan dan kemewahan, dipesan dan dikonfigurasi agar tampak maksimal. Setiap mobil diparkir strategis, siap memikat perhatian semua tamu begitu aku tiba. Ajudan pribadi yang setia dan profesional juga dilatih untuk menjaga kelancaran setiap langkahku, dari menyapa tamu hingga menghadirkan momen dramatis yang sudah kusiapkan. Mereka bukan hanya asisten, tapi bagian dari tim balas dendam yang memastikan setiap detil sempurna. Aku juga merancang taktik psikologis. Kehadiran di acara pernikahan Andrian bukan sekadar datang dengan penuh gaya. Aku harus membuat semua orang sadar akan perubahan drastis dalam hidupku. Aku menulis kata-kata yang akan kuucapkan, cara berdiri di panggung, hingga gestur tubuh yang akan memperkuat aura kuasa. Setiap senyum, setiap pandangan, bahkan langkah kaki yang kugerakkan, semuanya diperhitungkan. Selain itu, aku memanfaatkan jaringan baru yang kudapatkan dari pertemuan sebelumnya. Pak Adrian dan manajer event membantu memastikan aksesku ke tamu-tamu penting dan pengaturan acara yang strategis. Bahkan aku menyelipkan beberapa kejutan kecil, beberapa kontak bisnis yang akan hadir untuk memberikan pengaruh tambahan, sehingga setiap gerakanku menjadi sorotan utama. Namun, rencana terbesar adalah momen di panggung akad nikah itu sendiri. Aku membayangkan dengan jelas, Andrian berdiri di altar, keluarganya menatap dengan bangga, dan aku melangkah masuk, 10 BMW mengkilap di belakangku, ajudan setia di sisiku, dengan aura percaya diri yang memukau. Semua tatapan sinis dan ejekan masa lalu akan kembali ke mereka, tetapi kali ini, dengan efek yang memalukan dan tak terhapuskan. Untuk memastikan efek maksimal,
Aku juga memikirkan timing dan dramatik visual. Musik yang diputar, lampu yang menyorot panggung, bahkan posisi tamu akan diperhitungkan agar aku menjadi pusat perhatian tanpa terlihat dibuat-buat. Aku ingin ini menjadi momen di mana semua orang terdiam, menyadari bahwa wanita yang dulu diremehkan kini berada di puncak kendali. Aku tidak bisa menahan rasa puas ketika membayangkan ekspresi wajah mereka saat itu. Tatapan keluarga mantan suami, yang dulu menusuk dan merendahkan, kini akan tercampur antara kaget, malu, dan kekagetan. Setiap bisik-bisik yang terdengar selama acara akan menjadi saksi bahwa aku berhasil melampaui semua ejekan, hinaan, dan kerendahan yang mereka lontarkan padaku. Malam itu, aku menutup catatan strategiku dan menatap diri sendiri di cermin. Aku tersenyum. Semua persiapan ini bukan sekadar tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa aku bisa mengubah luka menjadi kekuatan, hinaan menjadi motivasi, dan masa lalu menjadi fondasi untuk masa depan yang gemilang. Dan ketika hari itu tiba, aku tahu, semua rencana ini akan menjadi momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Harga diri mereka yang sombong akan diinjak, bukan dengan kasar, tapi dengan elegan, dramatis, dan penuh kemenangan. Aku, wanita yang dulu diremehkan, akan berdiri di atas panggung itu dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa keberhasilan sejati adalah jawaban terbaik bagi semua hinaan yang pernah mereka lontarkan. Aku duduk di ruang kerjaku yang dipenuhi catatan strategi, laptop, dan peta lokasi acara pernikahan Andrian. Semua detil harus diperhitungkan dengan sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika satu langkah saja salah, semua persiapan yang telah kujalani bertahun-tahun akan sia-sia. Aku menghela napas panjang, kemudian tersenyum. Ini akan menjadi momen yang tak terlupakan. Langkah pertama adalah memastikan kehadiranku secara visual spektakuler. Aku memutuskan bahwa 10 BMW akan menjadi simbol kuasa, status, dan kemewahan yang tidak bisa diabaikan. Setiap mobil dipilih dengan hati-hati, model terbaru, cat mengkilap, interior mewah, dan dikendarai oleh ajudan yang profesional. Tidak sembarang orang bisa memarkir kendaraan mewah dengan presisi, jadi aku melatih timku selama berminggu-minggu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Aku memikirkan detil parkir, posisi mobil, dan urutan kedatangan. BMW pertama akan menjadi pusat perhatian, ditempatkan di depan pintu utama sehingga semua tamu yang masuk langsung melihatnya. Sementara itu, mobil-mobil berikutnya disusun rapi di sepanjang lorong menuju ballroom, menciptakan jalur dramatis yang menegaskan kehadiranku sejak awal. Setiap langkah ini diperhitungkan untuk efek maksimal, tidak sekadar datang, tapi memerintah perhatian semua mata di tempat itu. Ajudan adalah bagian penting dari strategi ini. Mereka bukan hanya pengemudi atau pembantu. Mereka adalah pasukan pendukung yang akan memastikan setiap gerakan berjalan mulus. Aku melatih mereka untuk bersikap profesional, menjaga ekspresi wajah, dan melakukan koordinasi tanpa terlihat dipaksakan. Mereka juga dilatih untuk menyiapkan kejutan-kejutan kecil, membuka pintu dengan elegan, menyapa tamu dengan sopan namun menegaskan posisi kita, dan menata mobil agar tampak seperti armada pribadi seorang ratu. Selain itu, aku mengatur semua akses ke acara dengan hati-hati. Menggunakan jaringan yang kukembangkan, aku memastikan bahwa setiap fotografer, media, dan tamu penting yang akan hadir dapat menyaksikan momen kedatanganku. Aku ingin ini menjadi pertunjukan yang tak terlupakan. Setiap sorot kamera, setiap bisik tamu, akan menegaskan bahwa aku telah bangkit dan kini berdiri di atas kekuasaan. Persiapan visual saja tidak cukup. Aku juga merancang tampilan pribadiku. Gaun yang elegan, sepatu berkilau, dan riasan wajah yang memancarkan percaya diri. Rambut tertata sempurna, parfum mewah, dan senyum tipis yang memancarkan ketenangan dan dominasi.
Aku ingin semua orang sadar bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu mereka remehkan. Tak kalah penting adalah rencana psikologis. Aku menulis kata-kata yang akan kucapkan, pandangan yang akan kuberikan, dan gestur tubuh yang akan memperkuat aura kuasa. Setiap detail kecil diperhitungkan, cara aku berjalan di lorong, cara aku menatap Andrian, bahkan cara aku mengatur tangan saat menyapa tamu. Semua ini dirancang untuk menggetarkan ego mereka dan membungkam mulut keluarga mantan suami yang sombong. Hari demi hari, latihan terus berjalan. Aku dan tim melakukan simulasi kedatangan, mengecek posisi mobil, mengatur rute menuju panggung, hingga memastikan bahwa setiap langkah dramatis bisa terekam sempurna oleh kamera. Semuanya harus sinkron. Mobil, ajudan, riasan, pakaian, dan aura kuasa yang kubawa. Di tengah persiapan, aku sering teringat hinaan masa lalu, tatapan dingin, ejekan, komentar sinis yang pernah mereka lontarkan. Rasa sakit itu kini telah berubah menjadi bahan bakar. Setiap ejekan menjadi motivasi untuk membuat momen ini lebih dramatis, lebih elegan, dan lebih menyakitkan bagi mereka. Aku ingin mereka menyadari, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menunjukkan kesuksesan di depan mereka yang meremehkanmu. Dan malam sebelum hari H, ketika aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri dalam gaun elegan, aku tersenyum puas. 10 BMW sudah siap, ajudan setia menunggu perintah, dan semua strategi telah tersusun rapi. Aku tahu, besok akan menjadi hari di mana semua mata tertuju padaku, di mana semua hinaan yang pernah kudengar akan kembali kepada mereka, dengan cara yang paling elegan dan memalukan. Besok, harga diri keluarga sombong itu akan diinjak, dan aku, wanita yang dulu diremehkan, akan berdiri di atas panggung dengan kepala tegak, membuktikan bahwa kesuksesan dan balas dendam bisa berjalan seiring, dalam satu momen spektakuler yang tak akan pernah mereka lupakan. Matahari mulai condong ke barat ketika aku menatap catatan strategiku satu kali lagi. Besok adalah hari yang telah kutunggu bertahun-tahun. Hari di mana setiap hinaan yang pernah kudengar akan terbalas dengan cara paling dramatis dan elegan. Jantungku berdetak cepat, tapi bukan karena gugup. Ini adalah detak kegembiraan, detak kemenangan yang hampir bisa dirasakan. Ajudan sudah siap. 10 BMW telah diparkir rapi di garasi khusus. Setiap mobil dicuci, dipoles, dan disiapkan agar tampak sempurna. Aku meneliti semua detil lagi. Posisi tamu, akses masuk, jalur menuju panggung, hingga sorotan lampu dan penempatan fotografer. Semua harus sinkron. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Satu kesalahan kecil bisa merusak seluruh pertunjukan yang telah kubangun bertahun-tahun. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhku dengan sempurna. Rambut tergerai rapi, riasan wajah elegan, parfum mewah menghiasi udara di sekitarku. Aku menatap diriku sendiri dengan mata tajam. Aku melihat wanita yang dulu menangis karena hinaan, yang pernah diremehkan oleh keluarga mantan suami, kini berdiri dengan kepala tegak, percaya diri, dan berkuasa. Senyum tipisku bukan sekadar ekspresi, itu adalah pesan untuk mereka yang akan melihatku besok. Aku telah berubah, dan kalian tidak akan bisa mengabaikanku lagi. Malam itu, aku melakukan latihan terakhir dengan ajudan. Kami meninjau ulang setiap langkah. Siapa yang membuka pintu mobil pertama? Siapa yang menyapa tamu VIP? Bagaimana cara berjalan menuju panggung? Dan bagaimana menatap Andrian tanpa kehilangan kendali? Semuanya seperti sebuah tarian, terstruktur, presisi, dan dramatis. Aku ingin setiap gerakan menjadi simbol kekuasaan, bukan sekadar kemewahan. Ketegangan semakin terasa ketika aku mulai membayangkan momen kedatanganku. Bayangan wajah Andrian dan keluarganya muncul di benakku. Tatapan sinis, ejekan masa lalu,
komentar merendahkan yang pernah mereka lontarkan. Rasa sakit itu kini bukan lagi beban, melainkan bahan bakar. Aku ingin mereka merasakan semua yang pernah kulalui, tapi kali ini dari posisi mereka sendiri. Terdiam, tak bisa berkata apa-apa, dan terpaksa mengakui kesuksesanku. Aku memikirkan setiap detail psikologis. Bagaimana aku akan menatap mereka? Bagaimana aku akan berjalan di lorong menuju panggung agar semua mata tertuju padaku? Bagaimana aku bisa membuat suasana berubah begitu aku muncul? Dari biasa menjadi penuh perhatian, rasa kagum, dan sedikit kecemasan bagi mereka yang sombong? Semua itu harus sempurna. Malam itu juga aku menyiapkan kejutan kecil. Beberapa tamu penting yang sudah aku hubungi sebelumnya akan hadir untuk menambahkan efek dramatis. Beberapa fotografer dan media yang mendukung akan memastikan setiap momen terekam sempurna. Dari langkah pertamaku hingga tatapan dingin keluarga Andrian yang tidak bisa disembunyikan. Setiap elemen dirancang untuk membuat momen itu tidak akan terlupakan bagi mereka maupun untukku. Tidur nyenyak hampir mustahil. Jantungku terus berdetak kencang. Pikiranku berputar cepat. Aku menulis ulang beberapa catatan strategi terakhir, mengatur ulang urutan mobil, dan mengecek kembali daftar tamu VIP. Bahkan di tengah malam, aku tidak merasa lelah. Ini adalah energi kemenangan. Aku merasa hidupku sekarang berada di ambang klimaks, dan aku akan menatapnya dengan kepala tegak. Ketika akhirnya aku merebahkan diri sejenak, bayangan hari esok tetap menghantui pikiranku. Aku membayangkan langkah pertamaku memasuki aula, sorotan lampu yang menyorot, bisik-bisik tamu yang berubah menjadi tatapan kagum, dan ekspresi keluarga mantan suami, kaget, malu, dan tak berdaya. Semuanya telah kubayangkan dengan detail. Aku tahu satu hal, ketika besok tiba, aku akan menjadi pusat perhatian, bukan karena sombong, tapi karena keberhasilan yang tak bisa mereka bantah. Dan di tengah malam yang sunyi itu, aku tersenyum tipis. Besok adalah hari pembuktian. Besok, harga diri keluarga sombong itu akan diinjak, dengan cara yang elegan, dramatis, dan sempurna. Besok, aku, wanita yang dulu diremehkan, akan berdiri di panggung dengan kepala tegak, menatap mereka dengan mata penuh kemenangan, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan hanya dari kata-kata, tapi dari aksi yang direncanakan dengan cermat dan elegan. Pagi itu, udara terasa hangat tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku menatap jajaran 10 BMW yang mengkilap di halaman hotel, siap untuk menjadi simbol kuasa dan kesuksesan. Ajudan sudah menunggu, berpakaian rapi dan disiplin. Semua detil telah diperiksa berulang kali, dari jarak parkir hingga sudut sorotan lampu yang akan menyorot mobil. Semua harus sempurna, karena ini adalah momen yang akan menjadi pembuktian setelah bertahun-tahun aku diremehkan. Mobil pertama melaju perlahan menuju pintu utama. Aku duduk di kursi belakang dengan kepala tegak. Senyum tipis menghiasi wajahku, sementara ajudan membuka pintu dengan gerakan anggun dan elegan. Kamera profesional yang kukontrak menangkap setiap gerakan. Langkah kakiku keluar dari mobil, gerakan tangan yang halus saat menyapa tamu, dan senyum tipis yang menyeratkan percaya diri tanpa kesombongan. Semua ini sudah direncanakan dengan presisi. Begitu aku melangkah ke lorong menuju aula, pandangan semua tamu seketika tertuju padaku. Beberapa bisik-bisik terdengar. Siapa dia? Wow, dia luar biasa. Lihat mobil-mobil itu. Sorot mata kagum bercampur dengan penasaran. Tapi tatapan yang paling ingin kulihat adalah keluarga Andrian. Dan mereka ada di sana. Mata mereka seketika menyipit ketika melihatku. Tatapan sinis yang dulu menusuk hatiku kini berubah menjadi kaget dan kebingungan. Mereka tidak menyangka aku akan muncul dengan kemewahan dan aura kepercayaan diri seperti ini. Adik iparku menelan ludah.
Ibu mertua menatapku dengan campuran marah dan malu, sementara Andrian hanya bisa terdiam, menatapku tanpa berkata sepatah kata pun. Aku melangkah dengan tenang, menapaki lorong sambil memastikan semua tamu melihat kehadiranku. Setiap gerakan, setiap langkah, diperhitungkan untuk memaksimalkan efek dramatis. Ajudan mengatur mobil dan menjaga jalur agar tidak ada gangguan. Semua sorotan lampu, bisik tamu, dan kamera profesional menegaskan satu hal. Aku telah berubah drastis dari wanita yang dulu diremehkan menjadi sosok yang menguasai perhatian semua orang. Aku merasakan detak jantung mereka, seolah bisa kubaca dari tatapan mereka. Ada kemarahan, kebingungan, dan kekagetan. Semua ejekan dan hinaan yang pernah kudengar kini bergema di benak mereka. Tapi kali ini giliran mereka yang terdiam. Setiap langkahku seperti memberi pesan, aku di sini, dan kalian tidak bisa menolak kenyataan ini. Beberapa tamu yang sebelumnya tidak mengenalku mulai berbisik-bisik, memperhatikan setiap detail. Gaun merah marun yang elegan, sepatu berkilau, riasan wajah sempurna, bahkan cara aku melangkah menunjukkan kendali penuh atas situasi. Setiap bisikan itu adalah kemenangan kecil, pengingat bahwa persiapan bertahun-tahun ini mulai membuahkan hasil. Dan ketika aku akhirnya mencapai panggung yang akan menjadi pusat acara, semua mata tertuju padaku. Keluarga Andrian tak kuasa menahan rasa terkejut. Tatapan mereka yang dulu menusuk kini berubah menjadi canggung dan malu, sementara aku berdiri dengan kepala tegak, penuh percaya diri. Aku tahu, momen ini hanyalah permulaan dari balas dendam yang sudah lama kusinggungkan dalam hati. Di atas panggung, aku menatap Andrian. Tatapan itu tidak penuh amarah, tapi tegas dan elegan. Tidak ada kata-kata kasar. Aku tidak perlu. Kehadiranku, aura kuasa, dan segala kemewahan yang kubawa sudah cukup untuk membuat mulut mereka tertutup dan harga diri mereka tercabik perlahan. Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa semua kerja keras, semua persiapan, semua strategi, kini membuahkan hasil. Aku bukan lagi wanita yang diremehkan, tapi penguasa momen, ratu yang menunjukkan kekuatannya di hadapan mereka yang sombong. Dan di saat itu, aku tahu, balas dendamku hampir mencapai puncak. Harga diri keluarga mantan suami akan diinjak tepat di panggung ini, dengan cara yang elegan, dramatis, dan tak terlupakan. Aku berdiri di panggung, tubuh tegak, mata menatap lurus ke arah Andrian dan keluarganya. Suasana di sekitar mulai hening, bisik-bisik tamu berubah menjadi tatapan penasaran. Semua mata tertuju padaku, bukan karena aku memohon perhatian, tapi karena aura keberhasilan dan kekuasaan yang kulantangkan dengan setiap gerakan. Andrian berdiri di altar, wajahnya memucat. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Di sisinya, ibu dan ayah mertuaku tampak terguncang, menatapku dengan perasaan campur aduk, marah, malu, dan tidak percaya. Semua yang mereka anggap sebagai kelemahanku dulu kini telah hilang. Tidak ada wanita yang mereka kenal di hadapan mereka. Yang ada hanyalah sosok yang menguasai panggung dengan percaya diri dan kemewahan yang tak terbantahkan. Aku mulai melangkah maju, sepatu berkilau menyentuh lantai panggung. Setiap langkah diperhitungkan, setiap gerakan dirancang agar mata semua orang tetap tertuju padaku. Ajudan menepati posisinya, menjaga jarak aman dan memastikan setiap detil berjalan sesuai rencana. Di belakangku, deretan 10 BMW tampak sebagai simbol keberhasilan yang nyata, memantulkan sinar lampu ballroom dengan anggun. Tatapan Andrian terus mengikuti langkahku. Ada rasa bersalah yang samar di matanya, tapi juga kekagetan dan penyesalan yang jelas terlihat. Aku menahan senyum tipis. Tidak ada kata-kata kasar yang kuucapkan. Aku tidak perlu. Kehadiran, kemewahan,
dan aura percaya diriku sudah cukup untuk membuat mereka merasakan efek dari semua ejekan yang pernah mereka lontarkan padaku. Ibu mertua mencoba menyembunyikan wajahnya dengan tangan, tapi matanya tetap menatapku, seakan ingin menilai seberapa besar perubahan yang telah terjadi. Adik iparku menatap dengan mulut terbuka sedikit, tidak bisa berkata apa-apa. Semua tatapan sinis yang dulu menusuk kini berubah menjadi malu dan tak berdaya. Aku melangkah lebih dekat ke Andrian, dan seketika seluruh ballroom seakan menahan napas. Suasana penuh ketegangan. Setiap tamu menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Mereka mungkin belum tahu semua latar belakang ceritaku, tapi jelas bahwa wanita yang berdiri di panggung ini bukanlah wanita biasa. Ia adalah simbol keberhasilan yang memukau, yang dulu diremehkan dan kini mendominasi panggung. Aku berhenti di hadapan Andrian, menatap matanya. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan tegas yang mengirimkan pesan tanpa suara. Aku berhasil, dan kalian tidak bisa mengabaikanku lagi. Andrian menunduk sedikit, sadar bahwa wanita yang dulu ia anggap lemah kini memegang kendali penuh atas situasi. Keluarga Andrian berbisik-bisik di belakangnya, mencoba menutupi rasa malu mereka. Aku bisa mendengar potongan kata-kata, "Tidak mungkin. Dia terlihat luar biasa. Dan, bagaimana ini bisa terjadi?" Setiap kata adalah kemenangan bagi diriku. Semua hinaan yang pernah mereka lontarkan kini berbalik menjadi rasa kagum dan malu yang tak bisa mereka sembunyikan. Aku mengangkat tangan sedikit, gestur kecil tapi penuh kuasa, dan menoleh ke arah tamu-tamu lainnya. Mata mereka berbinar, beberapa mengangguk kagum, sebagian lagi berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Aku tahu momen ini akan diingat, menjadi bahan pembicaraan sepanjang malam, bahkan mungkin sepanjang hidup mereka. Ajudan bergerak perlahan di belakangku, memastikan tidak ada gangguan, sementara setiap detil mobil, pakaian, dan aksesori terlihat sempurna. Setiap elemen dari persiapan selama bertahun-tahun kini menampakkan hasilnya. Kehadiran yang dramatis, kekayaan yang nyata, dan aura kuasa yang tak terbantahkan. Aku menatap Andrian sekali lagi, tersenyum tipis, dan melangkah lebih dekat ke panggung utama. Ini adalah momen klimaks, detik di mana semua rencana balas dendam yang telah kubangun akan mencapai puncak. Semua ejekan masa lalu, semua hinaan yang mereka lontarkan, semuanya akan terbalas, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kekuatan, kemewahan, dan dominasi yang elegan. Di saat itu, aku tahu satu hal, harga diri keluarga sombong itu akan diinjak tepat di hadapan semua tamu, dan aku, wanita yang dulu diremehkan, akan berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa keberhasilan sejati adalah balas dendam yang paling mematikan. Lampu ballroom menyorotku dengan lembut, menciptakan bayangan dramatis yang menegaskan sosokku di panggung. Musik latar berhenti sejenak ketika tamu mulai menyadari siapa yang baru saja muncul. Suasana yang tadinya hangat dan penuh tawa kini berubah menjadi ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Semua mata tertuju padaku, tetapi tatapan yang paling kutunggu adalah keluarga Andrian. Andrian menatapku dengan campuran kagum dan bersalah. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tampak dipaksakan. Aku menahan senyum kemenangan. Ini bukan soal merendahkannya secara kasar, tapi tentang menunjukkan transformasi diriku dengan cara yang paling elegan. Aku melangkah pelan ke depan panggung, memastikan setiap gerakan memancarkan percaya diri. Setiap tamu yang menatapku mulai berbisik-bisik. Bisik mereka adalah musik kemenangan bagiku. Mereka mungkin tidak tahu latar belakangku secara lengkap, tetapi jelas bahwa wanita yang berdiri di hadapan mereka ini bukan lagi wanita yang mereka pikir lemah dan tak berdaya. Di sampingku, ajudan menjaga posisi kendaraan dan memastikan setiap detil tetap sempurna. 10 BMW di luar aula bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga peringatan visual bagi keluarga Andrian.
Aku telah menaklukkan dunia dengan caraku sendiri, dan mereka tidak bisa menolak fakta itu. Tatapan ibunya Andrian penuh ketegangan. Matanya yang dulu menusuk kini menatapku dengan rasa malu yang hampir bisa dirasakan. Adik iparku, yang dulu menertawakanku, kini diam ternganga, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Mereka mungkin berpikir aku hanya wanita biasa, tapi kini aku berdiri di panggung ini dengan aura yang tak terbantahkan. Aku menatap Andrian sekali lagi. Tatapan itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk semua yang pernah merendahkanku. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku mengirim pesan yang jelas. Aku berhasil. Aku lebih kuat, lebih sukses, dan kalian tidak bisa menghentikanku. Tamu-tamu lain mulai memperhatikan setiap detail. Gaun merah marun yang anggun, riasan wajah yang sempurna, dan aura percaya diri yang memancarkan kekuatan alami. Setiap langkah, setiap gestur, telah direncanakan untuk menegaskan transformasi luar biasa ini. Aku bukan lagi wanita yang dulu menangis karena hinaan. Aku adalah simbol keberhasilan yang memukau, dan setiap mata yang melihatku menyadarinya. Aku mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke titik pusat panggung. Semua persiapan bertahun-tahun, dari strategi, investasi, hingga jaringan sosial yang kubangun, kini membuahkan hasil. Detik-detik ini adalah puncak dari kerja keras dan kesabaran. Dan momen klimaks balas dendam, yang akan membuat keluarga Andrian terdiam, semakin dekat. Sambil berdiri di panggung, aku merasakan energi kemenangan mengalir dalam diriku. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan. Hanya keyakinan bahwa semua yang kulakukan selama ini tidak sia-sia. Segera, aku akan menginjak harga diri keluarga sombong itu, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kekuatan, kemewahan, dan dominasi yang elegan, momen yang akan mereka ingat sepanjang hidup mereka. Dan di balik semua tatapan kagum dan canggung itu, aku tersenyum tipis. Besok, atau bahkan dalam beberapa menit ke depan, dunia akan melihat bahwa wanita yang dulu diremehkan kini berdiri di puncak, menguasai situasi, dan membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Saat aku menapaki pusat panggung, seluruh ballroom hening seketika. Semua mata tertuju padaku, tetapi tatapan yang paling ingin kulihat adalah keluarga Andrian. Mereka duduk kaku, wajah penuh keterkejutan dan malu yang tak bisa disembunyikan. Setiap bisik-bisik yang terdengar di belakang mereka adalah musik kemenangan bagiku. Aku berhenti sejenak, menatap Andrian dengan tenang. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada teriakan. Semua kemenangan berada dalam kehadiranku, aura sukses yang memancar, dan penampilan yang memukau. Senyum tipis di wajahku menegaskan satu pesan. Aku telah bangkit, dan kalian tidak bisa menolak kenyataan ini. Tamu-tamu mulai bersorak, tepuk tangan perlahan terdengar, dan beberapa bahkan berdiri untuk melihatku lebih dekat. Tidak ada yang meragukan bahwa wanita yang berdiri di hadapan mereka adalah simbol keberhasilan dan kekuatan. Aku merasakan energi itu mengalir dalam diriku, memperkuat setiap langkahku, setiap gerakanku, dan setiap tatapan mataku. Keluarga Andrian mencoba mengendalikan ekspresi mereka, tapi jelas tidak berhasil. Ibu mertuaku menutupi mulutnya dengan tangan, matanya tetap terpaku padaku, menatap dengan perasaan campur aduk. Malu, tak percaya, dan sedikit takut. Adik iparku yang dulu menertawakanku kini menunduk. Wajahnya memerah karena tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Andrian terlihat kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menatapku, menyadari bahwa wanita yang dulu ia pandang sebelah mata kini berdiri dengan kepala tegak, memegang kendali penuh atas situasi. Aku mengangkat tangan sedikit. Gestur sederhana tapi penuh makna. 10 BMW yang tertata rapi di luar ballroom kini terlihat lebih dari sekadar mobil.
Mereka adalah simbol kuasa dan prestasi yang tak bisa diabaikan. Semua tamu, bahkan mereka yang sebelumnya tidak mengenalku, mulai berbisik kagum. Siapa dia? Luar biasa. Dia sungguh memukau. Di panggung itu, aku melangkah ke arah Andrian, gerakan lambat dan penuh percaya diri. Tatapan kami bertemu, dan aku bisa melihat penyesalan samar di matanya. Tidak ada kata yang bisa mengubah momen ini. Kehadiranku, penampilan, dan aura kesuksesan sudah cukup untuk membungkam semua hinaan dan ejekan yang pernah ia lontarkan padaku. Aku berdiri tepat di depan Andrian, lalu menoleh ke tamu-tamu. Aku tersenyum tipis, dan semua tepuk tangan kini terdengar lebih keras. Ini bukan sekadar pamer kekayaan, tapi sebuah pesan. Lihat aku sekarang. Inilah wanita yang dulu kalian remehkan. Di sisi lain panggung, ajudan menepati posisinya, memastikan semua berjalan sempurna. Mereka memandu sorotan kamera, menjaga jarak aman, dan menegaskan kesan dramatis dari setiap langkahku. Setiap detail yang telah direncanakan bertahun-tahun kini terpampang nyata, dan semua orang, termasuk keluarga Andrian, tidak bisa mengabaikannya. Aku mengambil napas dalam-dalam, menatap Andrian sekali lagi, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum amarah atau dendam, tapi senyum elegan yang memancarkan kemenangan. Tepat di momen itu, aku tahu, harga diri keluarga sombong itu diinjak tepat di hadapan semua tamu, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan keberhasilan, kekuatan, dan dominasi yang tak terbantahkan. Sorak-sorai tamu semakin keras, tepuk tangan bergemuruh, dan beberapa tamu berdiri, kagum melihat transformasi luar biasa ini. Semua persiapan, strategi, dan kerja keras yang kulakukan selama bertahun-tahun kini membuahkan hasil yang spektakuler. Di atas panggung itu, aku berdiri dengan kepala tegak, penuh percaya diri. Semua tatapan yang dulu menusuk kini berubah menjadi kekaguman dan ketakjuban. Dan saat itu, aku tersenyum tipis dalam hati. Aku telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan yang tak bisa disangkal, di momen yang paling dramatis, di panggung yang paling mereka banggakan. Setelah tepuk tangan tamu bergema dan semua mata masih tertuju padaku, suasana ballroom berubah total. Tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan. Semua tatapan kini dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Bahkan beberapa tamu yang awalnya skeptis kini tampak terkagum, menatapku dengan rasa ingin tahu yang jelas. Keluarga Andrian, yang dulu penuh kesombongan, kini tampak kebingungan. Ibu mertuaku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa malu yang terpancar di matanya. Adik iparku diam, tidak bisa menutupi keterkejutan. Dan Andrian, ia berdiri di altar, wajahnya campur aduk antara kagum, menyesal, dan terdiam. Aku tahu, semua tatapan sinis dan ejekan masa lalu kini kembali ke mereka, tetapi kali ini dengan efek yang memalukan dan tak bisa disembunyikan. Aku melangkah perlahan dari panggung, setiap gerakan penuh percaya diri. Ajudan mengikuti, memastikan setiap langkahku tertata rapi, dan 10 BMW yang diparkir di luar seolah menyambutku sebagai simbol kemenangan. Semua detil yang kubangun selama bertahun-tahun kini terlihat nyata. Kemewahan, kesuksesan, dan dominasi. Para tamu mulai mendekat. Beberapa menyalamiku, memuji penampilan dan aura kesuksesanku. Aku menerima semua dengan senyum anggun, tanpa merasa sombong, karena ini bukan sekadar pamer. Ini adalah bukti nyata dari perjalanan panjangku. Semua kerja keras, investasi, dan strategi yang kujalani kini membuahkan hasil yang spektakuler. Tidak hanya itu, efek sosial dari momen ini segera terasa. Foto-foto dari panggung menyebar cepat di media sosial, dibagikan oleh tamu dan fotografer profesional.
Banyak yang menulis komentar kagum, menyebutku wanita inspiratif, elegan, dan penuh percaya diri. Semua ini semakin menegaskan bahwa kehadiranku bukan sekadar balas dendam, tetapi juga sebuah pernyataan. Aku berdiri di puncak kesuksesan yang nyata. Aku menatap Andrian sekali lagi. Tatapannya kini lebih lembut, tapi jelas ada penyesalan. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan untuk mengubah kenyataan bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini memegang kendali penuh, bukan hanya di acara ini, tapi juga dalam kehidupanku sendiri. Langkah selanjutnya adalah memantapkan dominasi sosial. Aku mulai menerima undangan dari berbagai kalangan bisnis dan sosial, memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jaringan. Setiap kontak baru adalah peluang untuk memperkuat posisiku, sehingga kesuksesan ini tidak hanya menjadi momen tunggal, tapi fondasi untuk kekuasaan dan pengaruh yang berkelanjutan. Aku juga mulai menulis catatan strategi untuk proyek-proyek berikutnya, memastikan bahwa setiap langkahku selalu selangkah lebih maju daripada keluarga Andrian. Ini bukan lagi soal balas dendam semata. Ini tentang mengukuhkan posisiku di puncak dunia yang dulu diremehkan. Malam itu, ketika aku menatap langit dari apartemen mewahku, aku tersenyum puas. Semua rencana yang telah kujalani, dari membangun bisnis, membentuk jaringan, hingga menghadirkan momen dramatis di pernikahan mantan suamiku, telah membuahkan hasil. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada pertengkaran, hanya kesuksesan yang memukau, yang berbicara lebih keras daripada ejekan dan hinaan apapun. Aku menyadari satu hal, balas dendam terbaik adalah ketika kesuksesan kita terlihat, dirasakan, dan diakui oleh semua orang, terutama mereka yang pernah meremehkan kita. Dan malam itu, aku telah membuktikannya. Beberapa minggu setelah acara pernikahan Andrian, hidupku berubah drastis. Sorotan media dan bisik-bisik tamu yang menyebar di media sosial telah membangun reputasiku sebagai wanita yang tidak hanya sukses, tetapi juga elegan dan penuh pengaruh. Namaku kini menjadi simbol keberhasilan dan ketegasan, dan setiap langkahku diperhitungkan oleh banyak orang di dunia bisnis. Aku mulai meninjau semua aset dan investasi yang sudah kubangun selama bertahun-tahun. Properti, mobil mewah, saham, dan jaringan bisnis yang kukembangkan semuanya kini berada di posisi strategis. Aku membuat perencanaan keuangan lebih agresif, menambah diversifikasi investasi agar kekuatan finansialku semakin solid. Setiap langkah yang diambil adalah untuk memastikan dominasi jangka panjang, bukan sekadar kemenangan sementara atas keluarga Andrian. Pertemuan dengan para investor dan pengusaha ternama menjadi rutinitas baru. Aku menegaskan reputasiku sebagai sosok yang berpengaruh, tidak mudah diremehkan, dan sangat profesional. Banyak yang menawarkan kerjasama, tetapi aku memilih dengan hati-hati, memastikan setiap kolaborasi memberi dampak maksimal bagi ekspansi bisnis dan pengaruh sosialku. Selain itu, aku mulai membangun merek pribadi yang lebih besar. Sosial media, publikasi, dan keterlibatan dalam acara-acara penting menjadi strategi untuk menjaga citra elegan dan berkuasa. Aku bukan hanya membuktikan diri di acara pernikahan Andrian, tapi kini menciptakan platform yang memungkinkan pengaruhku terus berkembang. Reaksi keluarga Andrian terhadap kesuksesan ini masih terasa. Mereka tidak lagi bisa menatapku dengan sinis. Bahkan ketika kami bertemu secara tidak langsung di acara sosial atau pertemuan keluarga, tatapan mereka menunjukkan pengakuan yang tidak bisa diucapkan. Mereka menyadari bahwa wanita yang dulu diremehkan kini berdiri di puncak, dengan jaringan sosial dan bisnis yang tak terbantahkan. Aku juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat tim pribadiku. Ajudan, manajer, dan konsultan kepercayaan yang mendampingiku kini semakin profesional dan loyal. Setiap anggota tim memahami bahwa setiap langkahku adalah bagian dari strategi besar, membangun keberhasilan, memperluas pengaruh,
dan menjaga posisi di puncak. Langkah ini juga memunculkan peluang baru untuk ekspansi bisnis. Aku mulai menilai proyek-proyek skala besar, dari properti mewah hingga kolaborasi dengan brand internasional. Semua proyek dipilih dengan cermat agar bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menegaskan citra kekuasaan dan prestasi yang telah kulakukan di panggung publik. Dan ketika aku menatap catatan strategi lama, momen balas dendam di pernikahan Andrian muncul kembali dalam pikiranku. Itu bukan sekadar kemenangan pribadi. Itu adalah bukti nyata dari kemampuan untuk mengubah rasa sakit dan hinaan menjadi kekuatan. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa setiap detik perjuangan, setiap strategi yang direncanakan, kini membuahkan hasil yang jauh lebih besar dari sekadar balas dendam. Aku telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah jawaban terbaik bagi mereka yang pernah meremehkan kita, dan bahwa dominasi sosial dan bisnis bisa dibangun dengan perencanaan matang, keberanian, dan kesabaran. Dan malam itu, aku menatap langit kota dari apartemen mewahku, menyadari satu hal, perjalanan ini baru saja dimulai. Harga diri keluarga Andrian telah diinjak. Reputasiku telah tercatat di mata dunia, dan langkah selanjutnya adalah memperluas kerajaan yang telah kubangun dengan elegan dan tanpa kompromi. Beberapa bulan setelah momen spektakuler di pernikahan Andrian, hidupku telah berubah total. Sosial media, berita, dan jaringan bisnis membuat namaku menjadi pusat perhatian. Setiap langkah yang kulakukan selalu diperhitungkan. Setiap proyek yang kuambil menambah reputasi sebagai wanita yang sukses dan penuh pengaruh. Aku bukan hanya sekadar mantan istri yang bangkit, tetapi simbol keberhasilan yang nyata. Aku baru saja menandatangani kontrak proyek properti mewah di pusat kota. Gedung ini akan menjadi landmark baru, dengan desain elegan dan fasilitas kelas atas. Aku tahu bahwa proyek ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, tapi juga simbol kekuasaan dan dominasi. Setiap investor yang hadir dalam pertemuan menatapku dengan kagum. Beberapa bahkan terlihat cemas menghadapi wanita yang mampu mengubah tantangan menjadi kemenangan spektakuler. Di tengah kesibukan itu, aku menerima undangan resmi untuk sebuah acara sosial bergengsi. Dan di sana, aku tahu, Andrian dan keluarganya akan hadir. Detik ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah momen lain untuk menegaskan posisi kuasa dan menunjukkan bahwa aku tetap berada di puncak kendali. Aku melangkah masuk dengan percaya diri. Gaun hitam yang elegan memeluk tubuhku, sepatu berkilau, dan riasan wajah yang sempurna. Sorotan lampu menyorotku, dan semua tamu otomatis menoleh. Suasana berubah seketika. Bisik-bisik kagum terdengar, dan beberapa tamu mendekat untuk menyapaku. Tapi tatapan yang paling kutunggu tetap keluarga Andrian. Mereka ada di pojok ruangan, mencoba tetap tenang, namun jelas ada keterkejutan dan rasa tidak nyaman. Andrian menatapku seketika. Wajahnya menunjukkan penyesalan samar, sementara ibunya menunduk dan mencoba menyembunyikan ekspresi malu. Adik iparku menggigit bibir, jelas tidak nyaman menghadapi keberhasilan yang nyata di depan matanya sendiri. Aku melangkah mendekat, senyum tipis menghiasi wajahku. Aku menyapa mereka dengan sopan, anggun, tapi setiap kata yang terucap penuh dengan makna tersirat. Aku tetap berdiri di atas, seperti yang seharusnya. Mereka tidak bisa membalas dengan ejekan atau komentar sinis. Semua kata-kata mereka yang dulu menusuk kini hanya tertinggal di udara, tak berdaya dan tidak berarti. Acara berlangsung, dan aku mulai menunjukkan pengaruh sosialku. Tamu-tamu lain mendengarkan dengan penuh perhatian ketika aku membahas proyek-proyek baru, strategi investasi, dan peluang kerjasama. Setiap kata yang kuucapkan menegaskan posisi kuasa yang tak terbantahkan. Keluarga Andrian menyaksikan semuanya dalam diam, sadar bahwa mereka tidak bisa menyaingi pencapaianku. Di sela-sela acara, aku sengaja menatap Andrian sekali lagi.
Tatapan itu tidak penuh kemarahan, tapi penuh ketegasan dan kemenangan. Aku ingin dia memahami satu hal. Semua hinaan dan ejekan masa lalu hanya menyiapkan jalanku menuju kesuksesan, dan kini aku berada jauh di atas mereka. Di malam itu, aku menyadari bahwa balas dendam bukan sekadar momen tunggal di panggung pernikahan, tapi perjalanan panjang yang membangun reputasi, kekuatan, dan pengaruh. Setiap proyek baru, setiap interaksi sosial, adalah bagian dari strategi untuk memastikan posisi dominasi tetap terjaga. Dan ketika aku meninggalkan acara, tatapan kagum dari tamu-tamu lain mengiringiku, sementara keluarga Andrian hanya bisa menatap dari jauh, menyadari bahwa wanita yang dulu mereka remehkan kini berdiri sebagai simbol keberhasilan yang tak terbantahkan. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal, permainan belum selesai, dan langkahku berikutnya akan semakin menegaskan kuasa yang telah kupetik dari setiap hinaan masa lalu. Setelah beberapa bulan membangun reputasi dan jaringan, aku mulai menatap proyek-proyek yang lebih besar. Aku tidak lagi puas hanya menjadi wanita sukses. Aku ingin pengaruhku meluas ke setiap bidang yang kukuasa. Properti, investasi, kolaborasi bisnis, dan hubungan sosial menjadi medan strategisku. Suatu pagi, aku menerima laporan dari manajer pribadiku tentang proyek baru, sebuah kompleks mewah di pusat kota yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dimiliki oleh investor wanita. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa ini adalah peluang untuk menunjukkan bahwa dominasi sosial dan finansialku kini berada di level yang tak terkejar. Di sisi lain, kabar tentang kesuksesanku sudah sampai ke keluarga Andrian. Mereka mulai bertindak, mencoba memperbaiki citra di depan publik dan menjalin kembali hubungan sosial dengan kalangan elit yang aku kuasai. Aku tahu, ini adalah langkah mereka untuk mengimbangi pengaruhku, tapi aku sudah selangkah lebih maju. Aku memutuskan untuk menyambut intrik mereka dengan strategi yang matang, bukan emosi. Beberapa hari kemudian, aku diundang ke acara amal berskala internasional. Tanpa sengaja, Andrian dan keluarganya juga hadir. Momen ini seperti arena kedua, di mana mereka berharap bisa menandingi keberhasilanku. Namun, aku datang dengan keyakinan penuh. Gaun putih elegan, perhiasan minimalis tapi mewah, dan aura percaya diri yang memancarkan dominasi. 10 ajudan pribadiku siap memastikan setiap detil berjalan sempurna. Saat aku melangkah masuk, tamu-tamu yang hadir otomatis menoleh. Sorot mata kagum menyertai setiap langkahku. Beberapa investor bahkan berdiri untuk menyambutku, mengagumi reputasi dan kepercayaan diri yang telah kubangun. Dan tentu saja, keluarga Andrian tidak bisa mengabaikan kehadiranku. Tatapan mereka penuh kombinasi cemas dan tak berdaya. Mereka sadar, di arena sosial ini, aku bukan hanya sekadar hadir. Aku adalah pusat perhatian dan simbol keberhasilan yang tak bisa mereka sentuh. Aku memanfaatkan momen ini untuk membangun jaringan lebih luas. Sambil tersenyum, aku menyapa berbagai tokoh penting, mengamankan kerjasama bisnis, dan menegaskan posisi strategisku. Semua langkah terencana untuk memastikan bahwa pengaruhku semakin kokoh, sementara keluarga Andrian hanya bisa menatap, sadar bahwa mereka tertinggal jauh di belakang. Intrik yang mereka coba ciptakan untuk menyaingiku, seperti komentar halus atau ajakan kolaborasi yang tampak bersahabat, aku hadapi dengan elegan. Aku tidak menunjukkan emosi, hanya menanggapi dengan profesionalitas dan sedikit senyum tipis yang menyiratkan kemenangan. Ini adalah strategi balas dendam sosial yang lebih tinggi, bukan menghina mereka, tapi menunjukkan superioritas melalui kesuksesan dan dominasi nyata. Malam itu, ketika aku meninggalkan acara, banyak mata mengikuti langkahku. Sorak kagum, bisik-bisik positif, dan pujian terhadap kesuksesanku menjadi bukti bahwa pengaruhku kini telah meluas jauh melampaui keluarga Andrian. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal,
Balas dendam yang sebenarnya bukan tentang menghinakan mereka secara langsung, tapi menempatkan diri kita di posisi yang tak bisa diganggu atau dilawan. Dan di dalam hatiku, aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada banyak langkah strategis, proyek besar, dan interaksi sosial yang harus kuatur. Namun satu hal pasti, di setiap arena, aku tetap menjadi penguasa, dan keluarga Andrian hanya bisa menonton dari jauh, menyadari bahwa mereka telah dikalahkan dengan cara paling elegan. Beberapa bulan setelah ekspansi sosial dan bisnis yang berhasil, aku mulai menyusun strategi jangka panjang. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Setiap langkah harus diperhitungkan agar pengaruhku tetap dominan, dan keluarga Andrian tetap berada di posisi lemah dan tak mampu menyaingi keberhasilan yang telah kuperoleh. Aku memulai dengan memetakan jaringan sosial dan bisnis yang paling berpengaruh. Setiap kontak yang kujalin, setiap kolaborasi yang kubangun, dirancang untuk memperkuat posisi strategisku. Aku memastikan bahwa proyek-proyek baru bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menambah aura kekuasaan dan ketenaran yang sulit disaingi. Keluarga Andrian, meski berusaha kembali menyesuaikan diri dengan lingkaran elit, selalu kalah langkah. Aku sengaja mengatur agar setiap interaksi sosial mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan. Mereka muncul setelahku, di acara yang sama, atau dengan proyek yang kalah prestise. Dengan cara ini, tamu-tamu dan investor selalu mengasosiasikan kesuksesan dengan namaku terlebih dahulu. Aku juga memanfaatkan media sosial dan publikasi untuk menegaskan pengaruhku. Setiap keberhasilan, mulai dari peluncuran proyek baru hingga kolaborasi bisnis strategis, dipublikasikan dengan cara yang elegan dan meyakinkan. Tanpa menyebut nama mereka, publik menyadari siapa yang memegang kendali dan siapa yang tertinggal di belakang. Selain itu, aku mulai membangun hubungan strategis dengan pihak-pihak yang dulu mendukung Andrian dan keluarganya. Aku menyapa mereka dengan sopan dan profesional, tetapi tetap menegaskan dominasi. Setiap peluang yang kuberikan memiliki posisi yang jelas, memastikan bahwa mereka selalu melihatku sebagai pusat pengaruh. Intrik keluarga Andrian yang mencoba mengganggu reputasiku kuhadapi dengan tenang. Alih-alih membalas dengan emosi, aku menggunakan kekuatan jaringan dan prestasi nyata. Mereka berusaha mencuri perhatian atau menyebarkan gosip halus, tapi setiap tindakan mereka selalu kalah oleh bukti nyata kesuksesan yang aku tunjukkan di setiap proyek dan acara sosial. Aku juga mengatur ajudan dan tim pribadi untuk mengawasi setiap pergerakan mereka secara halus, memastikan bahwa langkah mereka tidak bisa menandingi langkahku. Ini bukan soal intimidasi, tetapi tentang strategi elegan yang menempatkan mereka secara tidak langsung dalam posisi lemah, sementara aku tetap berada di puncak. Dalam perjalanan ini, aku menyadari satu hal. Balas dendam sejati bukan hanya tentang satu momen dramatis di panggung pernikahan, tapi tentang membangun dominasi yang berkelanjutan, di mana orang-orang yang dulu meremehkan kita tidak bisa lagi menyaingi keberhasilan dan pengaruh kita. Dan malam itu, saat aku menatap kota dari apartemen mewahku, aku tersenyum tipis. Semua langkah strategis telah berjalan sesuai rencana. Keluarga Andrian masih mencoba menemukan posisi di dunia sosial dan bisnis, tapi aku tahu mereka sudah tertinggal jauh. Aku, wanita yang dulu diremehkan, kini berdiri tegak sebagai penguasa tak terbantahkan di dunia yang dulu mereka kuasai secara sombong. Beberapa bulan setelah mengukuhkan dominasi di lingkaran sosial dan bisnis lokal, aku mulai menatap pasar internasional. Ini adalah tahap baru dalam strategiku, memperluas pengaruh ke skala global, memastikan bahwa nama dan reputasiku dikenal, dihormati, dan bahkan menimbulkan rasa cemas di kalangan pesaing, termasuk keluarga Andrian. Aku mulai berkomunikasi dengan investor asing, menghadiri konferensi internasional, dan membangun proyek-proyek berskala global. Dari properti mewah di kota-kota besar hingga kolaborasi dengan brand internasional,
Setiap langkah dirancang agar reputasi dan pengaruhku tidak hanya lokal, tetapi juga lintas negara. Keluarga Andrian tentu mendengar kabar tentang keberhasilan ini. Setiap laporan tentang proyek baru, publikasi di media internasional, atau konferensi bergengsi yang kuhadiri menjadi beban psikologis bagi mereka. Tatapan mereka saat membaca berita atau mendengar komentar dari jaringan sosial selalu menunjukkan ketidakberdayaan. Mereka menyadari bahwa wanita yang dulu diremehkan kini melampaui segala ambisi mereka. Di sisi lain, aku memanfaatkan tekanan ini untuk memperkuat posisiku. Setiap langkah yang mereka coba lakukan untuk menandingi keberhasilanku kubaca dan kusiapkan strategi balas dendam yang lebih elegan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada konflik terbuka. Yang ada hanyalah dominasi nyata yang membuat mereka terus merasa kalah tanpa suara. Salah satu proyek besar yang baru saja kutandatangani adalah kolaborasi internasional dengan brand fashion mewah. Aku menghadiri peluncurannya di Paris, duduk di barisan depan, disambut oleh media dan tamu penting dari seluruh dunia. Namaku menjadi sorotan utama, sementara keluarga Andrian, meski hadir di beberapa acara sosial lokal, tidak pernah bisa menandingi eksposur global ini. Selain itu, aku mulai menata tim internasional yang akan mendukung setiap proyek, dari manajemen properti hingga pemasaran dan branding. Semua strategi terkoordinasi, memastikan setiap langkahku di dunia internasional memperkuat pengaruh dan reputasi yang telah kubangun sejak awal. Setiap kali Andrian dan keluarganya muncul di berita atau media sosial, mereka tampak berusaha menonjolkan diri, tapi kehadiran mereka selalu dibandingkan dengan prestasi dan dominasi globalku. Ini adalah bentuk balas dendam psikologis yang elegan, bukan dengan kata-kata atau hinaan, tapi melalui kesuksesan yang nyata dan tidak bisa disangkal. Di malam hari, ketika aku menatap kota dari apartemen mewahku setelah pertemuan internasional, aku tersenyum tipis. Setiap langkah strategis, setiap proyek besar, dan setiap jaringan yang kubangun adalah bukti bahwa balas dendam yang sejati adalah kesuksesan yang membuat mereka merasa kalah tanpa harus dihadapkan langsung dengan penghinaan. Aku menyadari satu hal penting, dominasi sejati bukan hanya di panggung lokal atau sosial, tapi di dunia nyata yang mencakup setiap peluang dan interaksi. Dan aku, wanita yang dulu diremehkan, kini berdiri di puncak global, sementara keluarga Andrian hanya bisa melihat dari jauh, menyadari bahwa mereka telah dikalahkan dengan cara paling elegan dan permanen. Setelah ekspansi internasional, aku menyadari satu hal, untuk memastikan dominasi dan pengaruhku tetap tak tergoyahkan, aku harus membangun kerajaan pribadi yang bukan hanya finansial, tapi juga sosial, reputasional, dan strategis. Proyek ambisius berikutnya adalah membangun kompleks terpadu di pusat kota besar, menggabungkan properti mewah, pusat perbelanjaan kelas atas, dan ruang kreatif untuk bisnis internasional. Aku memimpin pertemuan dengan investor global, menegosiasikan kontrak dengan profesionalisme dan aura percaya diri yang memukau. Setiap keputusan yang kuambil menegaskan bahwa aku bukan hanya sekadar pengusaha sukses, tapi penguasa strategis yang mengatur semua hal dengan presisi. Sementara itu, kabar tentang keberhasilanku terus menyebar. Media sosial, artikel internasional, dan liputan bisnis membuat namaku selalu menjadi sorotan. Keluarga Andrian mulai merasakan tekanan publik yang tidak bisa dihindari. Mereka mencoba tampil di berbagai acara untuk menandingi eksposurku, tetapi setiap usaha selalu kalah oleh prestasi nyata yang kubangun. Mereka terlihat tegang, bahkan dalam situasi sosial biasa, karena sadar bahwa keberhasilan dan pengaruhku telah melampaui segala kemampuan mereka. Aku menyadari, inilah inti balas dendam psikologis yang paling elegan. Mereka melihatku sukses di setiap langkah, tanpa aku harus berkata atau melakukan apapun untuk merendahkan mereka secara langsung. Dominasi ini jauh lebih mematikan daripada ejekan atau hinaan yang mungkin pernah mereka terima. Tim pribadiku bekerja maksimal. Ajudan,
manajer, dan konsultan internasional memastikan setiap gerakanku strategis dan terkoordinasi. Dari peluncuran proyek, acara sosial, hingga pertemuan investor, semuanya berjalan mulus. Aku memantau setiap perkembangan, memastikan tidak ada celah bagi keluarga Andrian untuk menyaingi langkahku. Di sisi lain, aku mulai membangun jaringan filantropi dan proyek sosial, menegaskan citra elegan dan berpengaruh di mata publik. Setiap langkah sosial ini bukan hanya untuk prestise, tapi juga bagian dari strategi dominasi, memastikan bahwa publik, investor, dan jaringan sosial selalu melihatku sebagai figur kuat, sukses, dan tidak bisa disaingi. Keluarga Andrian kini berada di posisi yang jelas kalah. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengimbangi prestasiku, mulai dari memamerkan proyek kecil, menghadiri acara bergengsi, hingga berinteraksi dengan investor potensial. Namun, setiap langkah mereka selalu dibandingkan dengan keberhasilan globalku, dan hasilnya selalu jauh di bawah ekspektasi. Rasa frustrasi mulai tampak, meski mereka berusaha menutupi di depan publik. Aku menatap kota dari apartemen mewahku pada malam hari, menyadari betapa jauhnya perjalanan yang telah kulalui. Dari wanita yang diremehkan, diejek, dan dipandang rendah, kini aku berdiri di puncak kerajaan pribadi yang kukendalikan sendiri. Setiap proyek, setiap jaringan sosial, dan setiap langkah bisnis menjadi bagian dari strategi balas dendam yang paling elegan. Dominasi yang terlihat, dirasakan, dan tak bisa dilawan. Di dalam hatiku, tersimpan kepuasan yang dalam. Aku tahu bahwa langkah selanjutnya bukan hanya memperluas kerajaan bisnis, tetapi memastikan pengaruhku tetap abadi, dan keluarga Andrian akan terus merasakan tekanan psikologis, menyadari bahwa mereka telah kalah tanpa harus dipermalukan secara terbuka. Malam itu, aku tersenyum tipis, menyadari satu kebenaran. Balas dendam sejati bukan hanya tentang satu momen dramatis, tetapi tentang membangun kekuasaan, pengaruh, dan reputasi yang tidak bisa diganggu atau diabaikan oleh siapapun, termasuk mereka yang dulu menertawakanku. Proyek globalku kini memasuki tahap final. Kompleks terpadu yang kubangun di pusat kota besar hampir rampung, dan peluncuran resminya akan menjadi acara internasional yang akan menarik perhatian investor, pejabat, dan media dari berbagai negara. Aku tahu, momen ini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tapi juga tentang menegaskan dominasi yang tidak bisa disangkal. Persiapan acara peluncuran berlangsung selama berminggu-minggu. Setiap detail diperhitungkan, tata cahaya, dekorasi, protokol tamu, bahkan urutan sambutan. Aku ingin setiap tamu merasakan aura kesuksesan dan kekuasaan yang aku pancarkan. 10 ajudan pribadiku bergerak tanpa henti, memastikan semua berjalan mulus, sementara aku sendiri hadir dengan percaya diri yang memukau. Dan tentu saja, Andrian dan keluarganya hadir. Mereka mencoba menyelinap di antara tamu, berharap bisa tampil seolah setara, tapi jelas semua mata tertuju padaku. Tatapan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa cemas dan malu. Setiap langkah mereka dibandingkan langsung dengan dominasi yang kutunjukkan, penampilan elegan, jaringan sosial luas, dan proyek ambisius yang nyata. Aku melangkah ke panggung utama untuk menyampaikan sambutan. Sorot lampu menyorotku, kamera merekam setiap kata, dan semua tamu terdiam mendengarkan. Suara dan gerakanku penuh percaya diri. Setiap kata yang kuucapkan menegaskan kekuasaan dan reputasi yang telah kubangun. Tamu-tamu tersenyum kagum, beberapa menyalamiku, sementara keluarga Andrian hanya bisa menatap dari jauh, menyadari bahwa mereka tertinggal jauh di belakang. Setelah sambutan, acara peluncuran berlangsung. Investor dan tamu internasional bergerak untuk melihat setiap sudut kompleks terpadu yang kubangun. Mereka berbicara tentang inovasi, estetika, dan keberhasilan strategisku. Aku berjalan di antara mereka, tersenyum anggun,
menegaskan aura dominasi dan pengaruhku. Keluarga Andrian, meski hadir, terlihat canggung dan tidak mampu menyaingi perhatian yang kuterima. Momen ini menjadi puncak tekanan psikologis bagi mereka. Setiap komentar positif, setiap pujian yang kudapat, dan setiap liputan media membuat mereka menyadari satu kenyataan. Wanita yang dulu diremehkan kini telah menguasai dunia yang mereka anggap sebagai wilayah mereka. Tidak ada ejekan, tidak ada hinaan, hanya keberhasilan nyata yang membuat mereka kalah tanpa suara. Aku menyadari satu hal, balas dendam sejati bukan hanya tentang menghadapi mereka di satu momen dramatis, tapi tentang menempatkan diri kita di posisi puncak secara berkelanjutan, sehingga mereka terus merasakan ketidakberdayaan. Dan malam itu, di tengah tepuk tangan dan sorak kagum dari tamu internasional, aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa semua kerja keras, strategi, dan kesabaran yang kulalui telah membuahkan hasil yang tak tergoyahkan. Aku melangkah keluar dari panggung, tatapan keluarga Andrian tertuju padaku. Aku bisa melihat ketegangan, penyesalan, dan kekagetan di wajah mereka. Mereka sadar bahwa dominasi ini bukan kebetulan atau sementara. Ini adalah hasil dari strategi panjang, kerja keras, dan visi yang jauh lebih besar daripada yang mereka miliki. Dan malam itu, ketika aku menatap kota dari apartemen mewahku, aku tahu satu hal, aku bukan lagi wanita yang diremehkan. Aku adalah penguasa di dunia yang dulu dianggap mereka miliki, dan mereka hanya bisa menonton dari jauh, menyadari kekalahan mereka yang elegan dan permanen. Setelah peluncuran proyek ambisius yang sukses, aku sadar bahwa dominasi sejati tidak hanya datang dari bisnis dan kekayaan, tapi juga dari citra publik yang tak tergoyahkan. Aku mulai menata strategi media dan publikasi secara lebih intensif. Setiap langkah, setiap proyek, dan setiap kegiatan sosial yang kulakukan kini menjadi peluang untuk menegaskan posisi kuasa dan prestasi yang tidak bisa diganggu siapapun, termasuk keluarga Andrian. Aku bekerja sama dengan tim PR internasional, memastikan bahwa berita tentang kesuksesan, proyek baru, dan keterlibatanku di berbagai acara sosial tersebar luas. Tidak ada informasi yang sia-sia. Semua dirancang untuk membangun citra elegan, profesional, dan tak tergoyahkan. Setiap liputan majalah, artikel online, dan posting media sosial menegaskan satu hal, aku adalah figur utama yang menguasai dunia yang dulu mereka anggap milik mereka. Keluarga Andrian tentu merasakan dampaknya. Mereka muncul di beberapa acara, mencoba mempertahankan reputasi, tapi setiap langkah mereka selalu dibandingkan dengan pencapaian nyata yang kulakukan. Publik mulai mengasosiasikan keberhasilan dan pengaruh dengan namaku, bukan mereka. Tekanan psikologis ini semakin terasa, karena mereka tidak bisa membantah fakta. Aku telah berada di puncak yang mereka impikan, dengan cara yang elegan dan tak terbantahkan. Aku juga memanfaatkan media untuk memperluas jaringan internasional. Setiap kolaborasi, mulai dari properti mewah hingga proyek sosial global, selalu mendapatkan sorotan positif. Investor, pengusaha, dan tokoh penting kini melihatku sebagai simbol kesuksesan dan strategi jitu, sementara keluarga Andrian hanya bisa menonton dari jauh, mencoba menutupi rasa frustrasi dan kekalahan mereka. Selain itu, aku mulai menghadiri talk show, seminar internasional, dan forum bisnis global. Setiap penampilan publik dirancang untuk menegaskan dominasi dan pengaruhku. Aku berbicara dengan percaya diri, elegan, dan tegas. Kata-kataku bukan hanya inspiratif, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan bisa dibangun dari ketekunan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan atau hubungan sosial. Dalam satu acara internasional bergengsi, Andrian dan keluarganya hadir sebagai tamu biasa, sementara aku menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padaku, komentar dan pujian mengalir tanpa henti. Tatapan mereka jelas, cemas, malu, dan frustrasi.
Mereka menyadari bahwa dominasi ini bukan kebetulan, bukan sementara, dan tidak bisa disangkal. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa balas dendam sejati adalah ketika keberhasilan kita membuat mereka kalah tanpa harus menghina secara langsung. Di malam hari, ketika aku menatap kota dari apartemen mewahku, aku tahu satu hal. Perjalanan ini bukan sekadar balas dendam pribadi, tapi pembuktian bahwa kesuksesan, strategi, dan dominasi yang elegan adalah jawaban paling manis bagi mereka yang pernah meremehkan kita. Keluarga Andrian telah berada di posisi yang lemah secara sosial dan psikologis, sementara aku terus membangun kerajaan pribadi dan pengaruh global yang tak tergoyahkan. Dan malam itu, aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa langkah-langkah selanjutnya hanya akan semakin mengukuhkan dominasiku, membuat setiap langkah mereka terasa sia-sia, dan membuktikan satu kebenaran. Keberhasilan yang nyata adalah balas dendam paling elegan dan permanen. Setelah beberapa bulan mengukuhkan citra publik dan reputasi internasional, aku mulai melangkah ke tahap yang lebih tinggi, memperluas jaringan global dan memimpin proyek-proyek besar yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar ambisi bisnis, tapi strategi elegan untuk memastikan bahwa keluarga Andrian tetap berada di posisi yang lemah, terjebak dalam bayangan keberhasilanku. Proyek global pertama yang kuambil adalah kolaborasi properti dan lifestyle di 3 kota besar secara bersamaan, New York, London, dan Tokyo. Setiap lokasi dipilih dengan cermat, dengan target investor dan klien elit yang bisa menegaskan citra dominasi dan prestasi nyata. Aku memimpin pertemuan via konferensi internasional. Setiap kata, gerak, dan keputusan menunjukkan bahwa aku adalah penguasa strategis yang tak terbantahkan. Keluarga Andrian tentu mengetahui proyek ini melalui media. Mereka mencoba menyaingi eksposur dengan beberapa langkah sosial, tetapi setiap usaha selalu kalah dibandingkan prestasi global yang kulakukan. Mereka hadir di acara lokal, mencoba terlihat penting, tetapi perhatian publik dan investor tetap tertuju padaku. Ini adalah bentuk balas dendam paling elegan, dominasi yang nyata dan tidak bisa diganggu, tanpa satu kata hinaan pun. Aku juga memperkuat tim internasional, dari manajer proyek, konsultan bisnis, hingga tim PR global. Semua strategi terkoordinasi dengan rapi, memastikan bahwa setiap proyek, setiap konferensi, dan setiap peluncuran media menegaskan dominasi dan pengaruhku. Bahkan Andrian dan keluarganya tidak memiliki cara untuk menyaingi langkah ini. Di satu konferensi internasional bergengsi, aku menjadi pembicara utama. Semua mata tertuju padaku. Para investor dan tokoh penting dari berbagai negara mendengarkan setiap kata. Aku berbicara tentang visi, strategi, dan inovasi, menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal kekayaan, tapi kemampuan untuk merancang langkah yang membuat orang lain mengagumi dan sadar kalah. Andrian dan keluarganya hadir di konferensi yang sama, namun posisi mereka jauh dari sorotan. Beberapa investor bahkan mendekat padaku untuk berbicara, sementara mereka hanya bisa mengamati dari jauh, sadar bahwa setiap usaha mereka kalah langkah. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal, dominasi sejati bukan hanya terlihat, tapi juga dirasakan, terutama oleh mereka yang dulu meremehkan kita. Setelah konferensi, aku menerima undangan kolaborasi dari berbagai brand internasional. Setiap tawaranku analisis dengan cermat, memastikan bahwa setiap langkah selanjutnya akan menegaskan dominasi dan membangun kerajaan pribadi yang semakin tak tergoyahkan. Aku tahu, semakin tinggi pengaruhku, semakin besar tekanan psikologis yang dirasakan keluarga Andrian. Malam itu, ketika aku menatap langit dari apartemen mewahku, aku menyadari satu kenyataan. Perjalanan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang membangun pengaruh global yang abadi. Keluarga Andrian tetap berada di bayanganku, menyadari bahwa mereka tidak pernah bisa menandingi langkah dan visi yang kulakukan. Dan aku tersenyum tipis,
Mengetahui bahwa dominasi ini akan terus berkembang, membuat mereka tetap merasa kalah, elegan, dan permanen. Momen ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang telah kulalui. Semua kerja keras, strategi, dan kesabaran selama bertahun-tahun kini membuahkan hasil yang spektakuler dan permanen. Aku berdiri di puncak, bukan hanya sebagai wanita sukses, tapi sebagai penguasa dominasi sosial, bisnis, dan pengaruh internasional. Peluncuran proyek global terakhirku berlangsung di sebuah gala internasional di Dubai. Gedung mewah, lampu kristal, tamu-tamu elit dari berbagai negara, semua telah disiapkan untuk menegaskan citra kemenangan yang sempurna. Aku melangkah masuk dengan elegan, gaun hitam berkilau, perhiasan minimalis, dan sepatu berkilau. Semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal. Ini adalah puncak balas dendam yang paling elegan, permanen, dan tak terbantahkan. Di antara para tamu, Andrian dan keluarganya hadir. Mereka mencoba menyembunyikan rasa cemas, tapi jelas terlihat, mereka kalah langkah. Setiap kata, setiap komentar, setiap langkah mereka tidak mampu menyaingi dominasi yang kulukis selama bertahun-tahun. Tepat di hadapanku, mereka menyadari bahwa wanita yang dulu mereka remehkan kini menguasai arena sosial dan bisnis global. Aku naik ke panggung utama, di depan tamu internasional dan media, menyampaikan sambutan tentang visi masa depan, strategi, dan proyek-proyek baru. Suara dan gerakanku penuh percaya diri, menegaskan aura dominasi yang tidak bisa diganggu. Tepuk tangan bergemuruh. Sorak kagum terdengar dari semua sudut ruangan. Ini bukan hanya tentang keberhasilan finansial, tetapi tentang pengaruh nyata yang membuat setiap langkahku diperhitungkan dan dikagumi. Selama acara, tamu-tamu penting berdatangan untuk menyapaku, menawarkan kolaborasi, dan menegaskan kekaguman mereka. Semua interaksi sosial ini menegaskan satu pesan yang elegan dan jelas. Aku adalah figur dominan yang tidak bisa disaingi, dan keluarga Andrian hanya bisa menonton dari jauh. Aku menyadari, balas dendam sejati bukan tentang hinaan atau pertengkaran, tetapi tentang membangun kesuksesan yang membuat mereka kalah secara psikologis, sosial, dan profesional. Semua langkah yang kulakukan, dari menghadirkan diri di panggung pernikahan Andrian, membangun kerajaan bisnis, memperluas jaringan internasional, hingga menegaskan dominasi melalui media dan publik, telah menciptakan kemenangan permanen yang elegan. Saat malam gala berakhir, aku menatap kota Dubai dari balkon gedung megahku. Lampu-lampu kota berkilau seperti cerminan kesuksesan yang kulukis sendiri. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa kerajaan pribadi, pengaruh global, dan dominasi yang telah kubangun akan tetap abadi. Dan keluarga Andrian? Mereka masih berada di posisi yang sama, menonton dari jauh, menyadari bahwa semua hinaan, ejekan, dan kesombongan mereka tidak pernah bisa menandingi pencapaian dan kekuatan yang aku miliki. Mereka kalah, bukan karena aku menghina mereka, tetapi karena aku berhasil dan unggul di setiap langkah, sebuah kemenangan yang lebih elegan dan menyakitkan daripada kata-kata apapun. Aku menutup malam itu dengan satu kepuasan yang mendalam. Perjalanan panjang ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa wanita yang dulu diremehkan bisa berdiri di puncak dunia, memimpin, dan tak tergoyahkan, sementara mereka yang sombong hanya bisa melihat dan menyesal. Di sini, di puncak kejayaan, aku tahu satu hal. Kemenangan ini adalah milikku sepenuhnya, dan tidak ada siapapun yang bisa menghapus jejak dominasi yang telah kulukis dengan elegan dan permanen. Tamat.